Guys, masih di Alor. Kita sekarang di objek situs Al-Quran Tua, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Kita mau lihat apa namanya? Al-Quran tertua di Asia Tenggara. Oh iya, ini dia nih. Tuh, situs Al-Quran Tua, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Nah, ini lagi diperbarui ya tempatnya ya. Oke, kita masuk ke dalam guys. Oke. Oh, subhanallah. Dari kulit kayu. Ini terbuat dari apa, Kak? Ini dari kulit kayu. Dari kulit kayu. Ya. Tertua di Asia Tenggara. Oke. Boleh disentuh? Oke, terbuat dari kulit kayu. Ya, Quran tertua se-Asia Tenggara, guys. Tintanya bisa tahan lama. Ini komplit ya? Komplit 30 Ya, juz. 30 juz. Komplit ya? 14 surat, 6.666 ayat. Bagaimana ceritanya ditemukannya, bagaimana, Kak? Ini walau alam tahu pembuatannya juga. Kami keluarga juga belum memastikan. Artinya Al-Quran ini keberadaan mushaf kuno di Desa Alor Besar. Itu keberadaannya di Alor Besar itu sudah 500 tahun. Ini di Alor sudah ada 500 tahun yang lalu. Berarti ini secara turun-temurun keluarga. Sini rumahnya sudah. Ini adalah ahli waris dan sampai sekarang Tulis tangan. ya, ini adalah generasi yang ke-14. Oh, Bapak. Wow. Kakak. Oh, kakak. Generasi yang ke-14 ini ya. Generasi ke-14. Yang dari sini ya, Pak ya? Dari sini, ya. Ini yang dari Itu nama Sultan Kesultanan dari Ternate. tadi. Ini Dari dicetak riwayat atau Musa, ditulis? Ya. Dicetak atau ditulis? Ya, ini ditulis tangan. Oh, bagus banget sih tulis tangannya. Tapi rapi luar biasa lah. Gila, subhanallah, Ya, bagus banget. perbedaannya kan ini kalau di Al-Quran yang di sini kita lihat itu kan ada halamannya apa ini kan Iya. Ini bagus banget ya. Ini pakai tulisan tangan. Tulisan tangan. Gila kayak print. Jadi Subhanallah. Al-Quran ini sebenarnya awalnya itu berasal dari Ternate Maluku Utara. Berasal dari Ternate Maluku Utara. Oke. Kesultanan Ternate ya. Ya, Kesultanan Ternate itu dibawa oleh moyang kami dan mau bersaudara. Itu mereka Al-Quran ini keluar dari kota Ternate itu pada masa Sultan Bayanullah. Bayanullah. Baru keluar dari Ya, Ternate. Sultan Bayanullah. Sultan yang ke-21 ada di situ. 31 ya. Sultan Bayanullah. Sebelum Sultan Babullah. Babullah. Itu Bayanullah belasan. Babullah pada zaman Belanda. Ya, Babula sudah ya. Portugis, Pak, Babula. Portugis. Portugis masuk Babula. Ini terbuat dari apa? terbuat dari kulit kayu. Kulit kayu. Kayunya kayu? Kayunya itu walau alam itu kami dari sampai generasi kami yang generasi ke-14 itu sejenis kayu pun kami belum tahu. Oke. Jatim, Tulisnya pakai apa, Pak? Nah itu pun walau alam. Nah, dan bahkan ini pada tahun 1998 itu dari LPMK, Lembaga Peneliti Mushaf Kuno dari Kementerian Agama Indonesia, bahkan dari Perpustakaan Nasional itu mereka juga sempat ke sini untuk meneliti. Ya, meneliti. Nah, setelah mereka kembali, mereka sudah langsung menelitikan buku. Oh, ada ininya. sudah ada ya. Hasil penelitian ya. Hasil penelitian mereka menggunakan mushaf kuno Nusantara, tetapi situs mushaf kuno ini tidak terbuat di dalam. Nah, terus kami dari keluarga kami bertanya, Iya. Pak, kenapa sehingga mushaf kuno yang ada di sini tidak termuat di dalam? Nah, jadi mereka bilang, minta maaf Pak, Oh, tidak tercantum di di situ. tidak tercantum di sini. Artinya mushaf kuno yang tercantum di sini mereka berbagai mereka penelitian itu
jenis apanya mereka temukan. Asal usul, usulnya ya. jenis kayunya. Jadi musaf ini kami tanya kenapa sehingga musaf ini tidak termuat di musaf kuno Nusantara. Jadi mereka bilang minta maaf Pak, musaf kuno yang keberadaan di sini kami sudah melakukan penelitian kurang lebih 2-3 hari, kami belum menemukan jenis kayunya, kayu apa yang dijadikan kertas, terus tinta apa yang dijadikan tinta untuk menulis ini. Jadi yang belum diketahui, tapi awet ya, sampai sekarang ya, nggak luntur ya. Dan ini musaf kuno juga pada tahun 2011 itu sempat dipinjam oleh Sultan Mudafar Shah. Ini Kesultanan Ternate. ini ya, oke, sempat disimpan. Kesultanan Ternate itu pada saat itu Sultan mengutus wakil wali kota Maluku Utara, terus Imam Besar Masjid Keraton Kesultanan Ternate bersama wakil Kesultanan Ternate. Tujuan misi mereka ke Alor Besar, ke Kabupaten Alor itu ingin meminjamkan musaf kuno ini dibawa ke Ternate. Hanya pinjam tapi? Iya, dipinjam. Karena Sultan melihat bahwa musaf kuno ini awalnya dari Ternate baru datang. Sehingga melalui perkembangan teknologi, perkembangan media sekarang, akhirnya Sultan Mudafar Shah tahu ternyata ada musaf kuno yang ada di Alor Besar. Berasalnya dari Ternate. Nah, akhirnya beliau juga punya inisiatif untuk meminjamkan musaf kuno ini ke Ternate. Nah, itu pada saat itu mereka Sultan tahun 2011. Nah, itu Sultan mengutus wakil wali kota, terus sekretaris Kesultanan, Imam Besar Masjid untuk kesini. Tujuan untuk meminjamkan musaf kuno ini ke Ternate dalam rangka mengadakan festival Legugam. Ya, festival Legugam itu dikenal di kota Ternate itu sebagai pesta rakyat sekaligus merayakan ulang tahunnya Sultan Mudafar Shah. Ya. Jadi awal mulanya dari sampai ke sana kakak laki-laki sebagai pewaris keturunan yang ke-14 sempat berdiskusi bersama Sultan, terus menanyakan musaf kuno ini. Sepengetahuan kami masyarakat Alor Besar itu dibawa oleh moyang kami 15 bersaudara dari kota Ternate. Setelah itu kakak sempat bertanya kepada Sultan, ini kira-kira musaf kuno ini sebenarnya dari mana? Dan atau Sultan juga tidak bisa menjawab. Artinya Sultan bilang wallahu alam, nanti seiring dengan perjalanan waktu tahun nanti kamu akan tahu sendiri. Akan terjawab ya. Tetapi butuh. Ya. Wah. Waktu dibawa dari Ternate ke sini tahun berapanya? Tahun itu kelima Sultan moyang kami, kelima Sultan Grogol itu mereka keluar. Jadi setelah pada masa zaman Kesultanan Bayanula, sebelum Babula Bayanula itu kota Ternate sudah dimasuki oleh penjajahan Portugis. Portugis. Jadi dengan bantuan kelima Sultan, terus dengan mereka punya zaman dulu lah, Sultan mereka punya kekuatan, mereka panggil 9 wali songo untuk bagaimana caranya mereka bisa mengusir Portugis keluar dari Maluku. Mereka berhasil ya. Ada kolaborasi dari Wali Songo juga ya berasal. Ya, kelima Sultan bersama kolaborasi dengan 9 wali, dengan semua kekuatan mereka berhasil mengusir Portugis keluar dari kota Ternate. Setelah Portugis sudah keluar, kota Ternate sudah aman, kelima Sultan ini mereka memilih untuk berhijrah. Berhijrah dengan tujuan berbekal dengan Al-Quran Musaf ini untuk melakukan syiar Islam di seluruh Nusantara. Jadi pertama mereka singgah dari Ternate, Maluku, mereka berlayar dengan menggunakan perahu yang mereka tumpang, itu adalah perahu Tumanina. Artinya itu Tumanina itu berarti singgah sebentar. Ya, setelah mereka dari Ternate keluar, hanya mereka mendarat di Tanjung Bota, di Ketele. Di mana tuh Pak? Ketele itu di Tanjung Bota di Pulau Alor juga. Ya, itu satu kecamatan, tapi di
ke Desa Alila, Tanjung Bota. Ya, karena kehabisan air, mereka kehabisan air, akhirnya dengan kuasa Allah, izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, Sultan yang dulu menancapkan tongkatnya ke pasir, timbullah air mata. Yang sampai dengan saat ini ada mata air. Masyarakat Alor, khususnya Desa Alor Besar, Alila, menamakan Vanja. Jauh dari sini Vanja. Desa Alila tuh, Pak. Ya, sekitar Vanja. berapa meter ya? Oh, dekat sini. Ya. Vanja itu dengan arti air banda. Karena Air beliau banda. mereka- Ya, beliau mereka kan dari Maluku. Maluku. Yes. Kan hanya dikenal dengan banda saja, Maluku ini umum ya. Setelah mereka sudah memenuhi kebutuhan mereka, dan mata air itu juga sampai sekarang masih ada. Itu apabila air laut pasang, kita bisa melihat, kita bisa ambil. Kalau air laut surut kita lihat. Tapi Oh, jadi ditutup laut kalau pada Ya. pasang. Nah, kalau pasang sudah tertutup. Itu berupa sumur, sungai atau? Ya, berupa Hanya lubang gitu ya? lubang kecil ya. Desa Aimoli, di situ tempatnya Raja Alor Besar, dia bermukim di situ. Nah, jadi Raja melihat ada perahu yang berlayar, pergi juga tidak bisa, datang juga tidak bisa. Terus Raja berdiri terus memanggil mereka, akhirnya perahu mereka mendarat. Terus Raja bertanya, kalian ini dari mana? Kami ini orang jauh, kami dari seberang. Terus Raja bertanya, misi tujuan kalian ke sini apa? Ya, misi kami adalah untuk menyebarkan syiar agama Islam ke seluruh dunia, ke seluruh Nusantara sampai ke Alor. Ya, akhirnya Raja, jadi mereka bertanya, ini bapak ini sebenarnya orang mana, orang apa di sini? Jadi Raja Bawololong menyampaikan bahwa saya di sini biasa, saya punya masyarakat, saya punya rakyat yang menganggap saya orang besar. Nah, akhirnya ke Sultan, 5 Sultan berdua ini mereka menyatakan bahwa berarti bapak ini raja. Ya, saya ini raja juga tidak, tapi saya punya masyarakat yang menganggap saya orang besar. Karena begitu Raja Bawololong ingin menahan mereka, ini terjadilah pertukaran cenderamata. Adanya lima gogo bersaudara ini menyerahkan sebuah nekara, dan jadi Raja tanya, itu apa? Nekara besar. Dan alhamdulillah nekara itu sementara masih tersimpan rapi di museum Kabupaten Alor. Ya. Moko ya, kalau bahasa di sini bilang moko. Jadi Raja itu menekara kepada Raja, dan Raja hadiahkan mereka sebuah pisau. Akhirnya Raja berpesan bahwa nanti kalau kalian berlayar menuju ke sini, kamu lihat di depan ada sebuah kampung. Kampung itu udah punya letak posisinya naik sedikit gunung, turun laut, ke sebelah kiri diapit oleh 2 kali, ke sebelah kanan juga ada kali. Kampung Alor Besar ini. Ya, inilah sekarang. Mereka mendarat di sini, di bawah depan ini, masjid ini, di pantai situ mereka mendarat. Terus mereka naik, akhirnya dijemputlah Raja, langsung mereka ke rumah adat, rumah di atas. Ya, jadi sampai di sana Raja, itu rumah yang ya, rumah kayak apa namanya? ya, itu rumah Raja, rumah adat. Terus sampai di sana Raja memberikan satu tempat untuk mereka tempati. Mereka punya misi, mereka menyebarkan agama Islam, sejarah, pelatihan orang mengaji, sholat. Setelah berjalan dengan seiring waktu, akhirnya mereka juga merasa tidak nyaman karena tinggal bersama Raja. Jadi dengan inisiatif mereka meminta sebidang tanah untuk dibangunlah pendopo. Hanya memberikan sebidang tanah pendopo ini yang jadi cikal bakal rumahnya sampai saat ini. Rumah ini. Ya, rumah ini. Jadi kegiatan pemberian dari Raja. Jadi kegiatan mereka berlangsung di rumah ini. Hari berganti hari, akhirnya mereka minta lagi kepada Raja untuk diberikan satu lokasi untuk dibangun ropo atau surau lah, cikal bakal ya. Jadi akhirnya ropo ini jadi cikal bakal masjid ya. Ya, ini sebenarnya tertua, tapi karena perkembangan akhirnya sudah dirombak ya. Jadi ini ropo ini masjid dulu itu dia mirip Masjid Demak.
Tidak dalam panggung. Masih ada nggak material yang loponya dulu? Tertuanya. Itu walau alam itu perkembangan pada saat itu kami juga belum ada. Sehingga naiknya kami sudah besar, terus sudah ada bentuknya seperti ini. Mungkin ada orang tua yang masih simpan. Nah, keluar dari kampung Alor besar ini. Tetapi karena raja melihat, wah ini kalau saya melepaskan mereka berarti nanti besok lusa keturunan anak cucu tidak ada cerita. Artinya Islam ini sebenarnya dari awal mulanya siapa? Akhirnya dengan siasat raja pada malam itu lima bersaudara ini sedang istirahat. Raja meminta kepada bala tentaranya untuk mengambil salah satu kelima sultan ini punya peci, kopiah peci. Terus peci itu dibawa ditaruhkan ke kamarnya putri sang raja. Hanya pagi raja mengetahui semua masyarakat bahwa itu barang bukan kami punya. Tapi itu barang itu kami lihat 5 orang di bawah kem. Mereka sering gunakan. Hanya dipanggil 5 orang. Sultan kami yang mengisi Sultan yang Gogo sudah tak mengetahui, walaupun itu bukan perbuatan kami, tetapi kami sudah mengetahui apa yang raja punya kehendak. Dan Sultan yang Gogo menetap di situ, menikah dengan Putri Bui Hapi, seorang istri bangsawan dan keturunan saudaranya raja. Akhirnya yang Gogo menetap di sini dengan artinya situs orang tua. Terus Sultan Kemal Gogo berhijrah ke Moro, ke daerah Bain. Itu ada buktinya masjid tua, masjid tetap di daerah Bain, ya daerah juga. Terus Sultan Dari 5 sultan dari Karena kan di seberang kan banyak juga desa-desa Muslim, Pak. ya. Seberang pulau, satu pulau lagi di belakang itu Ya. kan. Artinya kalau ada Karena itu masih ada pertalian darah atau Iya, apa? ada. Itu yang ke sana ke Pulau Pantar itu kan Sultan di Pantar. Di Satu Pantar. ke Baranusa. Kakak, berarti kalau ada pertanyaan ini kenapa tidak ditaruh di museum? Karena Ya, karena ini Wasiat. amanat dari yang entah wasiat apa, tapi ini tidak bisa dia bergeser ke kampung dari kampung ini. tidak bisa bergeser dari kampung ini gitu ya. Bukannya begini, Pak, dengan keadaan cuaca di sini lembab apa semua kan nggak cepat hancur gitu, Pak. Apalagi itu kan memang dari kulit kayu. Kemudian juga Perawatan, apalagi terlalu banyak yang pegang. Karena pegang aja itu terbatas kan. Ya. Ada ini juga sudah ada antisipasi. Alhamdulillah kemarin pada bulan Agustus kemarin itu kami didatangi oleh tim Epson. Epson dengan niat mereka untuk membuat digitalisasi. Digitalisasi, dan alhamdulillah mereka melakukan kegiatan selama kurang lebih 3 hari di sini. Mereka sudah melakukan digitalisasi dan kita bisa lihat lampunya ini kakak ada sebentar ada lepas, mungkin baterainya. Jadi kalau pengunjungnya banyak itu kami bisa melihat layar ya, lewat layar saja. Iya. Kalau misalkan dibuat itu loh Pak, apa ya, Etalase. kayak semacam etalase gitu biar nggak semua orang Enggak, bisa pegang. enggak dipegang. Keasliannya itu. Jadi Musaf ini waktu itu beradanya di kota di Maluku, di Kedaton, Kesultanan Ternate. Itu kakak sempat tanya kepada Sultan, kira-kira Musaf ini moyang kami 5 bersaudara ini sebenarnya mereka ini asalnya dari mana? Jadi Sultan memberikan jawaban kepada kakak bahwa kelima Sultan ini juga mereka menggunakan nama samaran. Bukan nama asli. Bukan nama Jadi asli tidak mereka. tahu persis. Iya. Nama mereka itu mereka menggunakan. Jadi pada saat mereka menyebar agama itu mereka tidak menggunakan nama asli. Jadi di sini pun mohon maaf mereka juga buta ya. Ya. Jadi itulah itu yang kami sempat tanya kepada dan bilang hanya tersenyum, terus dia memberikan jawaban bahwa seiring berjalannya usia nanti kamu akan tahu sendiri. Selalu itu jawabannya. Berarti ini belum pernah dibawa keluar kampung sini. Baru pertama kali dibawa ke Ternate. Oh, yang Dipinjamkan. Dan itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, itu juga direstui. Yang antar sendiri adalah kakak sebagai yang dia dampingin nih. Ya, dia sebagai generasi yang ke-14 dia antar. Kakak itu kan tadi katanya ada 5 sultan yang kemudian ke sini. Ya. Apakah mereka dari 4 bersaudara itu nggak ada yang menghakikin diri mereka ke sini? Apakah mereka semakin yakin sama itu? Ya, artinya mereka melihat
lima bersaudara ini juga walau alam, apakah mereka ini kakak, adik, kandung, saudara, walau alam Atau sahabat. ya sama Sultan. Sultan mengatakan bahwa Musa Kulu ini juga keberadaannya di kota Ternate itu pada saat pada Kesultanan Bayanuna. Dan menurut Sultan